selamat datang kembali di channel saya Loha Matematika. Dan untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 5 bab 1, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik, terlebih dahulu mari kita mengenal bentuk pecahan. Bentuk pecahan yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa tersebut yaitu pembilang per penyebut, yang mana pembilangnya itu yang berada di atasnya ini, pembilang dan penyebut. Oke. Misalkan ada suatu bilangan pecahan yaitu 2/7. Lalu yang manakah di situ pembilangnya dan yang manakah di situ penyebutnya? Oke. Yang dua ini kan dia berada di atas, ya kan? Ini juga yang berada di atas yang ini. Maka 2 ini disebut sebagai pembilang. Maka pembilangnya adalah 2. Kemudian yang 7 ini kan berada di bawah, atau yang sama dengan dia adalah yang penyebut ini. Maka 7 itu disebut sebagai penyebut. Bisa diikuti. Oke, selanjutnya kita coba pecahan yang lain, bilangan pecahan yang lainnya. Misalkan bilangan pecahan tersebut yaitu 5/9. Seperti yang 2/7 tadi lagi, pertama dulu kita perhatikan yang posisi 5 ini. Yang 5 ini disebut sebagai pembilang dan yang 9 disebut sebagai penyebut. Baik, sampai di sini dulu. Apakah kalian bisa membedakan yang mana pembilang dan yang mana penyebut, dan bisakah menentukan yang manakah pembilangnya dan yang manakah penyebutnya? Baik, selanjutnya kita akan mengubah masalah sehari-hari menjadi bentuk pecahan matematika. Coba perhatikan cerita atau naskah yang ada di bawah ini. Seorang siswa bernama Budi membeli coklat silver queen. Coklat tersebut sudah terpotong menjadi 7 bagian sama besar. Kemudian Budi memberikan 2 potong coklat tersebut kepada adiknya. Jadi sisa coklat Budi 5 potong lagi. Nah, di sini kita akan membuat soal cerita ini kita akan membuatnya menjadi bentuk pecahan matematika. Caranya bagaimana? Mari kita simak video ini. Yang mana pertanyaannya yaitu, pertama, buatlah bentuk pecahan matematika coklat yang diberikan Budi kepada adiknya, ya kan? Kemudian pertanyaan yang nomor 2 yaitu buatlah bentuk pecahan matematika sisa coklat yang dimiliki Budi setelah ia berikan kepada adiknya, ya kan? Dari soal cerita tersebut sudah tertera bahwasanya 2 potong ia berikan kepada adiknya, maka sisa coklat dari si Budi yaitu 5 potong lagi. Lalu penyelesaiannya mari disimak baik-baik. Pertama, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, anggaplah kotak-kotak yang ini. Kotak yang ini adalah coklat silver queen milik si Budi. Kemudian di soal cerita tersebut ia mengatakan bahwa Budi memberikan 2 potong coklat kepada adiknya. Anggaplah yang kotak biru ini adalah coklat yang Budi berikan kepada adiknya. Lalu kedua coklat ini yang ia berikan kepada adiknya itu sebagai pembilang dan kita tulis 2 per. Sekarang untuk menentukan penyebutnya, kita ambil adalah jumlah keseluruhan potongan coklat milik si Budi, yang mana jumlah potongan coklat milik si Budi yaitu 7 bagian, ya kan? Di sini sudah tertera di soal ceritanya bahwasanya coklat tersebut sudah terpotong menjadi 7 bagian. Maka penyebutnya adalah 7. Kemudian maka terjawablah
pertanyaan nomor 1 yang mana katanya buatlah bentuk pecahan matematika coklat yang diberikan Budi kepada adiknya. Berarti coklat yang Budi berikan kepada adiknya yaitu 2/7. Kemudian soal nomor 2 yaitu buatlah bentuk pecahan matematika sisa coklat yang dimiliki si Budi. Pertama, ini nomor 2-nya, anggaplah ini adalah coklatnya yaitu 7 potong. Kemudian tadi kan dia berikan kepada adiknya 2 potong, dialah yang kita buat gambar biru itu. Maka sisa coklat si Budi ini kan 5 ya kan, sisa coklatnya yaitu 5. Maka itu juga adalah pembilang, maka kita tulis 5 per. Sekarang untuk menentukan lagi penyebutnya sama seperti cara nomor 1 tadi, kita ambil jumlah keseluruhan dari coklat milik si Budi, yaitu dimana sisa keseluruhannya yaitu 7. Maka terjawab juga pertanyaan yang nomor 2, yaitu sisa coklat milik si Budi yaitu 5/7. Jadi sampai di sini bisa diikuti. Selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan. Lebih spesifiknya lagi kita pertunjuk lagi, di mana kita akan belajar penjumlahan pecahan biasa. Untuk formulanya begini. Formula untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, maka formulanya begini. Apabila misalkan sebuah bilangan pecahan yaitu A per B ditambah C per B, maka untuk menyelesaikannya sama dengan A tambah C per B. Artinya yang pembilangnya saja yang kita jumlahkan, yang mana pembilang di sini kan A dan C, maka dibuat menjadi A tambah C, sementara penyebutnya tetap yaitu B. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, supaya lebih mengerti lagi, mari kita bahas contoh soal. Misalkan suatu contoh soal bentuk pecahan biasa yang berpenyebut sama, soal nomor 1 yaitu 2/5 tambah 4/5. Oke, di sini dari soal ini bisa kita dapatkan bahwasanya pembilangnya di sini yaitu 2 dan 4, sementara penyebutnya adalah 5. Kemudian kita selesaikan dengan cara ini, yang mana pembilang ditambah pembilang per penyebut, maka sama dengan 2 tambah 4 yang diambil dari sini ya, 2, 4. Maka pembilangnya kita jumlahkan yaitu 2 tambah 4 per 5, tetap penyebutnya. Maka hasilnya sama dengan 6/5. 6 ini diambil dari 2 tambah 4 per 5. Artinya penyebutnya tetap sampai kita dapatkan hasil dari penjumlahan dari kedua bilangan pecahan tersebut. Oke, supaya bisa lebih dimengerti lagi, coba kita bahas satu soal lagi, soal nomor 2. Misalkan soal penjumlahan pecahan tersebut yaitu 6/7 tambah 9/7. Kita kerjakan seperti cara nomor 1 lagi, yang mana yang kita jumlahkan adalah hanya pembilangnya saja dan kemudian penyebutnya tetap. Maka sama dengan 6 tambah 9, yang mana kan di sini 6 dan 9 adalah pembilangnya, maka itu yang kita jumlahkan. Lalu kita cari hasil dari penjumlahan 6/9 ini. 6 tambah 9 sama dengan 15/7. Jadi kira-kira begitulah cara penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Apakah bisa dimengerti, bisa diikuti? Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Dan sebelum saya akhiri video ini, kepada teman-teman yang baru menonton, supaya subscribe channel ini, like, dan berikan komentar yang merupakan pembaharuan supaya video pembelajaran kita ini lebih sempurna lagi.
Terima kasih.